Ini Habib bisa menjadi contoh sebenarnya bagi Habib-Habib yang lain. Ya, berani melakukan tes DNA. Ya, Habib ini mungkin salah seorang Habib yang sudah selesai dengan dirinya. Itu lokasinya di dalam video ini ada di Bangil. Ada Habib yang di WA yang saya ikuti langsung menyatakan, aku mulai hari ini tidak mau lagi disebut Habib karena apa? Aku tes DNA ternyata gak nyambung ke Rasulullah. Tes DNA, udah tes. Sebagai seseorang dia, saya tes DNA kata Habib itu. Ya, ternyata gak ada darah Arabnya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para penculik agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV, sahabat-sahabatku dimanapun juga berada. Ada video yang menarik dan hemat saya ini penting untuk ditonton oleh kita semua. Di tengah-tengah masih maraknya diskursus soal nasab, ada seorang habaib yang memberanikan diri, ya mungkin karena sekali lagi Habib ini sudah selesai dengan dirinya ya. Bagi dia tidak penting lagi kita ini suriat Rasulullah atau bukan. Yang paling penting adalah bahwa kita berilmu, kita bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mungkin yang mendorong sang Habib tersebut melakukan tes DNA. Dan hal itu dia sampaikan kepada temannya melalui WA group di WhatsApp. Ini luar biasa sahabat. Dan sekali lagi saya kira ini patut dicontoh oleh semua kelompok Balawi ya. Sehingga kemudian menyudahi diskursus soal nasab ini. Karena ini sepertinya tidak akan ada selesainya selama belum ada antitesis yang dibuat oleh mereka untuk membantah apa yang menjadi hasil kajian daripada Kiai Imanuddin Utsman Al-Bantani. Ini memang sesuatu yang bagi kita semua sangat luar biasa ya. Di mana awalnya diskursus nasab ini dianggapnya politis, tetapi begitu selesai Pilpres yang lalu ini ternyata diskusinya semakin memanas dan bahkan lebih ramai lagi. Ada banyak ulama-ulama atau kiai-kiai yang awalnya menolak tesis Kiai Imad satu persatu, kemudian berani bicara ke publik. Nah, termasuk saya kira sang Raja Dangdut, Romai Rama, kita sudah saksikan semua bagaimana beliau dengan berani ikut-ikutan nimbrung masuk dalam diskursus soal nasab ini, padahal kita tahu bahwa beliau sangat dekat dengan Kelambak Lawi. Artinya apa? Bahwa apa yang kita diskusikan ini, apa yang kita bahas ini adalah sesuatu memang yang sifatnya ilmiah, yang orang tidak perlu takut, tidak perlu gengsi membahas ini. Hanya saja memang ini memang tidak boleh menggunakan urat besar. Ya, jadi harus memang kepala yang harus didinginkan dengan hati yang sejuk. Bagaimana video tersebut? Kita simak secara bersama-sama. Orang-orang sekarang ya, masyarakat khususnya netizen di medsos itu pada banyak yang nggak terima karena perilaku oknum-oknum Habib yang tidak bisa diteladani seperti itu, sampai mereka membuat sebuah tuntutan gini aja deh biar clear, nggak ribut melulu soal Habib. Ayo kalau berani tes DNA gitu, digembar-gemborkan gitu, dan kemudian beberapa tokoh Habib itu bicara memberikan semacam kayak ultimatum gitu ya, tes DNA itu haram gitu. Nah ini nih tes DNA itu bisa menjadi solusi nggak sih menurut Pak Kojim biar kita clear nih persoalan Habib yang asli atau yang KW gitu? Iya, jadi begini, masyarakat atau sekelompok masyarakat menuntut untuk tes DNA itu benar. Benar. Loh benar, karena apa? Menuntut itu kan berarti ingin verifikasi. Iya, validasi ya Pak. Validasi, ya kan? Sebab kalau kita hanya omong-omong kan nggak pernah sampai.
jadi benar. Oke, oke, Ya. oke, oke, oke. Nah, jadi ya siapa berani tes? Teman-teman Ya. setuju nggak ini tes Habib, tes DNA war Habib? Nah, sedangkan ya kan masalah itu haram dan itu ya tidak ada kaitannya. Karena tidak seorang pun boleh menyatakan haram atau halal ya hanya karena kepentingannya. Oh, sip, sip, sip. Ya, sip, jadi sip, Al-Quran itu menegur Rasulullah, "Hai Rasul, janganlah engkau mengharamkan sesuatu yang Allah telah halalkan." Nah, itu Rasul saja ditegur, nggak boleh mengharamkan sesuatu yang Allah telah halalkan. Apalagi Habib yang belum jelas Apalagi validasinya. Habib yang secara silsilah pun masih dipertanyakan, gitu loh. Jadi kita juga harus berpikiran Fair dengan gitu ya. ya fair, dengan jernih. Jadi kalau ada masyarakat ya udah diuji. Itu sama saya pernah bukan masalah Habib, itu masalah candi. Iya, gimana tuh, Pak? Iya, sama saya bilang loh. Kalau kita misalnya oh ini candi ini itu bisa saling debat saja tapi tidak ada ujungnya. Kalau berani langsung dilakukan uji karbon dengan benar. Nggak ada yang berani juga. Karena apa? Karena sebelum ini candi-candi itu kan main klaim. Iya, Oh ini iya, diklaim zaman segini, diklaim zaman segini, kan seperti itu. Keren banget nih ya, mantap Iya. ya teman-teman ini ya. Nah, Tes jadi DNA. jadi verifikasi atau validasi itu penting sekali supaya kita tidak hanya ribut Betul, betul, ya, betul, dan betul, tidak betul. tahu kebenarannya. Ada Habib yang di WA yang saya ikuti langsung menyatakan, aku mulai hari ini tidak mau lagi disebut Habib karena apa? Aku tes DNA ternyata gak nyambung ke Rasulullah. Tes DNA, udah DNA. tes. Sebagai seseorang dia, saya tes DNA kata Habib itu. Ya, ternyata nggak ada darah Arabnya. Oke, keren. Jadi Arab yang berujung ke Rasulullah itu loh nggak ketemu gitu loh. Arabnya itu sudah Arab pinggiran, kan gitu. Udah teman-teman, aku sudah declare ya. Panggil bang aja jangan beb Iya, gitu ya. iya. Nah, ke perorangan ada yang berani begitu. Oke. Oh, udah ada ya. Ada. Berani gitu ya, Pak Koji. Karena dia kok anu ya, saya kan teman-teman dari orang Jawa, dia itu orang Jawa Timur. Ya, orang Bangil. Jadi dia itu bilang, kok ribut sih Habib ini, saya nyoba tes DNA diam-diam. Iya. Ternyata hasilnya gak menunjukkan keturunan Rasulullah. Itu Habib yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ya, mungkin. itu Habib yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tapi kalau Habib yang koar-koar, ya belum selesai karena dia masih minta diakui gitu loh. Oke, sip. Iya. Saya kira jelas ya. Kita sudah melihat kesaksian orang ini. Jadi beliau adalah Habib dari Bangil. Sekali lagi kita berharap bahwa jiwa-jiwa patriotik seperti inilah yang kita harapkan. Mereka hadap diri dengan sadar melakukan tes DNA. Tetapi lagi-lagi tergantung siapa Habibnya. Kalau Habibnya yang selalu kuar-kuar, yang selalu berteriak bahwa di dalam darahku mengalir darah Rasulullah, maka pasti dia tidak akan mau melakukan ini karena di sanalah sumber penghidupannya, di sanalah dia mengais pundi-pundi keuangan untuk bisa memperkaya dirinya. Ya boleh jadi seperti itu. Kenapa? Karena itu tadi bahwa fakta-faktanya memang orang yang selalu mengunggulkan keturunannya, maka itu adalah orang-orang yang tidak berdaya dan berharap bisa mendapatkan penghidupan yang layak dengan klaim-klaim seperti itu. Lalu muafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.